semua harus kita lalui berdua. Kau berjanji, kau ingkari. Perjalanan cinta ini tak bisa engkau abaikan begitu saja. Kau harus pilih. Baiklah, kita mulai saja dalam hitungan ketiga. Saya akan mulai perlombaan ini. 1, 2, 3, dan mulai. Bu, ibu teh mau kemana? Saya ingin lihat Mayang yang lagi lomba. Saya jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Siap semuanya? Dan pemenangnya adalah Ibu. Mayang, sudah tuh kamu tuh jangan nangis begini. Kalau di perlombaan itu kan ada yang kalah dan menang. Buat yang kalah itu bukan akhir dari segalanya ya. Tapi kalau buat Mayang, perlombaan itu penting, Bu. Mayang pengen kedai kita itu menang. Mayang nggak suka kalau Berat Love yang menang, Bu. Mayang mau orang-orang jadi banyak ke kedai kita. Mayang nggak suka kalau kedai kita sepi kayak gini terus. Iya. Ibu ngerti, Mayang. Ibu ngerti. Tapi kan masih ada cara lain ya. Nggak ada, Bu. Udah nggak ada jalan lain. Ini tuh cara satu-satunya, Bu. Kalau misalnya kedai kita bisa menang, kita tuh bisa nunjukin ke orang, Bu. Kalau kedai kita tuh makanannya enak. Kalau sekarang kalah, pasti orang-orang mikir kalau kedai kita itu makanannya nggak enak, Bu. Ibu. Ibu. Ibu tuh lo ngapain sih? Kita ke rumah sakit sekarang, Mayang. Nggak usah, ngapain sih? Lo jangan pegang ibu gue. Lu jangan bawa. Kasihan nyokap. Putu lo nyebelin banget. Putu jangan pegang-pegang ibu gue, Putu. Ngomong-ngomong, nyokap lu sejak kapan sih sakit kanker paru-paru? Hanya dia. Tuh mata bisa nggak sih nggak melotot? Ntar keluar baru tau rasa. Bisa nggak sih nggak usah banyak komen? Wah sayangnya nggak bisa tuh. Lu belum ngaku sama gue. Kalau lu tuh kalah dalam perlombaan tadi ya kan?
Lo harus ngakuin kalau Bread Love jauh lebih bagus daripada kedai teh manis. Bisa nggak sih lo nggak usah bahas ini sekarang? Sekarang lo tahu kan, nyokap gue lagi sakit, dia lagi ada di UGD. Kenapa sih lo harus bahas itu di sini? Nih ya, mendingan sekarang lo balik badan, lo pulang. Udah pergi dong, Putu. Ih. Ada apaan sih nih? Tuh, lu gangguin Mayang lagi? Hah? Lu nggak puas? Lu udah menang dari lomba? Oke, gue gak salah sama sekali, gue gak salah. Kalau emang bantuan gue sekarang udah gak diharapin lagi. Udah Putu. Hanya dia yang tahu. Dokter, Oh iya, maaf saya ganggu. Gimana keadaan ibu saya ya dokter? sekarang ibu kamu sudah stabil. Baca pikiranku, oh, lagu ini ku nyanyikan untuknya. Alhamdulillah ya, nyokap besok udah bisa keluar. Iya, alhamdulillah banget. Gue seneng deh, Dit. Akhirnya nyokap gue bisa sembuh. Seneng. Kok perasaan lu sama muka lu beda sih? Muka lu galau gitu. Sepenuhnya sungguh tulus cintaku kepadanya, karena keistimewaan. Sebenernya gue lagi pusing mikirin kedai gue nih. Ya, kalau lu mikirin lu nggak boleh nyerah. Kan masih banyak cara lain juga. Ah, gua ada usul nih. Minggu depan, catering keluarga gua bakal buka stand di pasar. Dan lu bisa taruh kue-kue tradisional lu itu di pasarnya. Ya, hitung-hitung kan bisa buat promosi. Nyanyikan untuknya, bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa. Cintaku istimewa, lagu ini ku nyanyikan untuknya, semua dari hatiku sepenuhnya, sungguh tulus cintaku kepadanya, karena dia istimewa. Baik. Lu nggak apa-apa? Muka lu kok pucat gitu sih? Iya nih mungkin apa ya, karena gue kurang tidur. Gue sekarang ngerasa badan gue tuh kayak lemas, kepala gue pusing. Tapi nggak apa-apa sih, Dit. Nih ya, pokoknya gue harus pakai kostum ini. Gue yakin banget kalau gue sampai pakai kostum itu, pasti stand kita ini bakalan rame. Pasti bakalan banyak banget orang yang datang ke sini. Kelakuan lu tuh ada-ada aja. Lu seriusan mau pakai kostum itu? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak Putu. Gimana kabarnya, Bu? Udah baik kan? Alhamdulillah, udah mendingan. Ibu tuh terima kasih bisa sama Nak Putu. Waktu itu Nak Putu bawain ibu ke rumah sakit. Sama-sama, Bu. Ini buat Ibu. Aduh, Nak Putu, kok jadi ngerepotin begini sih? Nggak masalah kok, Bu. Buat Ibu. Terima kasih ya Nak Putu. Sama-sama ya, Bu. Silahkan duduk Nak Putu. Iya. Mayang kemana, Bu? Biasanya suaranya berisik sampai kedengeran di jalan. Saya bukan naik kesini nyariin Mayang. Saya cuma mau kasih ini buat Ibu, tapi Mayang lagi pergi. Mayang teh sekarang lagi ikutan bazar, Nak Putu. Maaf kalau boleh saya tahu alamatnya di mana, Ibu ya? Hanya dia yang mengerti aku. Nitip ya? Oke. Mau nanya, Bang, bazar di mana ya? Di depan kan? Ini lurus aja nih? Iya, lurus aja. Oh, di situ? Ya. Makasih ya. Oke, sama-sama. Hanya dia yang manjakan aku. Cuma dia yang ada di dalam hati. Kok dimatiin sih? Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta. Tapi lucu kan itu? Ya lucu. Sepi nih. Cintaku istimewa. Kok ngapain
ngapain sih datang ke sini? Ini kan basah. Semua orang bisa datang ke sini. Siapa tahu aja gue mau ngambil kue. Bingkai foto, kaos, atau gue mau kredit motor nih kayaknya nih bagusnya. Ngeselin banget. Bosen tau gak sih gue ngeliat lo? Lo gangguin hidup gua sama Maya gak ya? Kok pucat sih kan? Gak usah sok peduli deh, pakai nanya-nanya segala. Gue bukan peduli, tapi gue cuma nanya. Ya udah, gue cuma ngomong. May, tapi beneran muka lo tuh pucat. Mendingan lo istirahat. Enggak, gue gak mau istirahat. Nanti siapa yang pakai kostum itu? Gue harus pakai kostum itu karena gue yakin banget nanti pasti banyak banget orang-orang yang beli kue tradisional gue. Gini aja deh. Kostum lo itu biar gue yang pakai. Sekarang lo istirahat aja di van gue. Lo yakin? Iya, biar gue yang pakai. Nah, selagi lo ada di sini, dibanding lo narsis, lo ngata-ngatain, lo belum pernah kan jualan kue tradisional? Sekarang gue serahin stand ini buat. Oke, gue duluan ya. Emang gue sapap? Oke, thanks ya bro. Kue mana? Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa, cintaku istimewa. Lagu ini ku nyanyikan untuknya. Lu siapa? Siapa yang suruh lu pakai kostum ini? Oh, gue tahu. Lu pasti disuruh sama orang yang tinggi, yang sombong ya? Emang rese si Putu. Disuruh jaga stand, dia malah cabut. Tapi lumayan, si Putu dapetin orang buat bantuin gue. Aku laki tak terkalahkan, meski hati ini kau patahkan, tetap tegar untuk diriku, melupakanmu dari hidupku. Aku memang tak sebodoh yang kau pikirkan, karena ku punya semua mimpi, dan tak semudah itu kau lenyapkan. Dan aku terlalu kuat untuk kau taklukan. Terimalah ini sayang. Aku lelaki tak terkalahkan, meski hati Itu kostum gue kan? Gue nggak tahu siapa yang ada di dalam kostum itu, tapi Hah? yang pasti Iya. itu orang yang disewa sama Putu. Oh iya, gue ngerti. kamu dari hidupku. Hai Panda. Wah habis. Hebat banget. Aduh, kok gue gemes banget ya di sama dia? Ya ampun. Karena ku punya Putu? 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 Lu mau ngapain? Hah? Gue mau kasih nafas buatan. Gue nggak usah, biar gue aja. Ayo cepetan dong, dia kasihan Putu kan? Gila
mau nyium gua. Ya kegeran deh. Lu pakai pingsan-pingsan. Dibanding nyium lu mending cium tembok tau gak? Minum dulu Putu. Aduh gue gak kuat Dit, bantuin. Lagian lo ngapain sih kayak gini? Tumben banget. Lo tuh dehidrasi Putu. Mendingan sekarang lo pulang ke rumah, lo istirahat ya. Gue disuruh diem sih. Radit, gue anterin Putu ke depan dulu ya. Kasian dia, gue takutnya dia kenapa-napa. Lu nganterin dia? Ngapain? Lu bisa kan pulang sendiri? Manja banget tuh lu. Kasian dia capek. Nanti kalau misalnya di jalan dia pingsan gimana? Apalagi bentar lagi pasti mau hujan nih. Yuk. Hanya dia yang mengerti aku. Cuma dia yang Awas hujan. Lo kenapa sekarang senyum-senyum? Ada aja. Aneh. Putu makasih banyak ya tadi. Lo udah bantuin gue. Udah seharusnya lo berterima kasih sama gue. Nyebelin lo dasar. Biasa aja kali Putu, nggak harus kayak gitu kok. Lagian juga tadi orang-orang datang ke sana, nggak ada satupun yang beli. Yang ada cuma ngeliatin lo doang. Kan udah gue bilangin, udah nggak zaman sekarang dagang kue tradisional. Enak aja zaman tahu. Ada. Lo kenapa sih harus sensi setiap kali gue ngomong nggak usah dagang kue tradisional? Ya iyalah. Kalau lo ngeledekin itu sama aja lo ngeledekin gue, kan gue udah jelasin tadi. Belin dasar. Asal lo tahu ya, kue itu tuh udah turun temurun di keluarga gue. Nah sekarang gue yang pegang. Jadi lo jangan pernah ngeledek kue tradisional. Haha. Bukan untuknya, bukan hanya sekedar lagu cinta. Karena ku tak hanya cinta biasa. Cintaku istimewa, lagu ini ku nyanyikan. Hai Putu. Semua dari hati. Kamu dari mana aja? Emangnya lo itu siapa sih? Harus nanya-nanya sama gue kayak gitu. Gue nggak harus jawab kan, lo siapa gue emangnya? Sekarang gue capek, gue mau istirahat. Oke, tapi besok kita ketemu di Bread Love ya. Putu! Gue mau ke toilet nih, gue kebelet. Putu! Merasa istimewa, hanya dia yang manjakan aku. Telepon. Enggak. Telepon. Enggak. Permisi Pak. Ya? Tadi ada orang datang dari Hotel Bintang 5. Mereka mau memesan kue-kue dan roti kita dalam jumlah banyak. Tapi Tapi apa? Tapi kan kita tidak memproduksi kue-kue tradisional, Pak. Makanya saya bingung, saya tidak berani mengiyakan. Saya mau tanya dulu ke Bapak. Kita terima. Tapi kan Pak, Kita terima. Ya udah, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Kita terima. Mai, beberapa hari ini kok kedai lu makin sepi ya? Itu dia, Dit. Itu dia yang bikin gue bingung. Gue bakalan lebih tenang banget ya kalau misalnya cuma 10 orang aja ada yang datang ke kedai ini. Ya, keadaan kayak gini sih bikin bingung, Dit. Lo kok di sini terus ya? Lo nggak ada kerjaan atau apa gitu? Ngurusin catering keluarga lo mungkin? Catering keluarga gue udah ada yang ngurus. Lalu sendiri apa di sini? Toko roti lu siapa yang ngurus? Gue sih kesini mau ngasih kerjaan buat Maya. Ini Maya, tadi nih gue dapet tawaran banyak banget kue dari Hotel Bintang 5. Dan masalahnya di sini mereka minta kue-kue tradisional dan gue sama sekali nggak nyiapin kue tradisional, dan berhubung gue baik hati dan berbesar hati makanya gue tawarin lo. Gimana? Nggak mungkin. Pasti lo bercanda sama gue kan? Gak masalah sama sekali sih buat gue kalau emang gak mau terima tawaran gue. Lo lebih milih duduk di sini, bengong dan nunggu kedai teh manis gue tiker,
atau terima tawaran gue? Ya, Bu. Ayang, sebaiknya kamu terima saja tawarannya anak putu ini. Lagian juga nggak baik kalau kamu menolak kebaikan seseorang itu, Pamali, ya? Oke, gue terima tawaran lo. Oke. Kalau emang lo terima, gue kasih lo bonus. Karena gue tahu di kedai teh manis ini nggak cukup banyak staff kan yang ngelayanin orang. Gue kasih lo staff. Gue bakal kerja di sini bantuin lo semua buat gue. Oke? Lo nggak lagi sakit kan tuh? Di dalam hatiku, oh, lagu ini ku nyanyikan untuknya. Bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa. Cintaku istimewa. Aku sangka kamu datang secepat ini padamu pencuri hati. Biarkan ini menjadi melodi cinta berdua. Dan ku terdiam di keheningan malam. Ku ingin banget. Putu makasih ya. Tadi lo udah bantuin gue bikin kue-kue tradisional. Tadi kita bikin kuenya itu banyak banget loh. Kalau menurut gue ya, kita bisa bikin kue sebanyak itu. Kita bukan cuman keahlian aja yang harus kita punya. Kita juga harus punya cinta, harus punya rasa untuk bikin kue. Ya nggak sih? Iya sih. Bener. Gue setuju. Nih, yang gue rasain nih. Gue gak nyangka ternyata bikin kue tradisional itu gak segampang yang gue kira loh. Bener-bener gak nyangka aja ya. Gue juga minta maaf sama lo ya. Kalau gue sempet bilang kalau kue tradisional itu cuma jajanan kampung yang murahan. Nyata enggak ya? Gue salah. Maafin gue ya. Gak apa-apa lagi, Put. Tapi emang iya sih, itu dia yang masih gue bingungin juga. Banyak yang berpikir kalau misalnya kue tradisional itu nggak sebonafit kue modern, ya nggak sih? Iya, gue setuju. Sayang banget deh. Kayaknya orang-orang tuh pada lupa kalau misalnya kue tradisional tuh nilai-nilai budayanya tuh banyak banget. Dulu waktu kita SMA, lo bukannya suka banget kue putu mayang ya? Cuma dia kan ada di dalam hatiku. Apa gue salah orang ya? Lagu ini ku nyanyikan untuknya. Bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa. Cintaku istimewa. Kang, Oh, iya Bu. Pak Putu ada di ruangan ya? Nggak ada. Dari tadi pagi, Pak Putu berada di kedai teh manis. Ngapain dia ada di sana? Jadi kemarin tuh kita dapat orderan kue dari Hotel Bintang 5. Nah, jadi selain kue modern, mereka juga meminta kue tradisional. Jadi Pak Putu mengajak dari pihak teh manis untuk bekerja sama. Jadi seharian Pak Putu ada di sana? Iya. Lagu ini ku nyanyikan untuknya. Semua dari hatiku sepenuhnya. Sungguh tulus cintaku kepadanya. Karena dia istimewa. Hanya dia yang membuatku begini. Merasa istimewa. Hanya dia yang manjakan aku. Lagu ini ku nyanyikan untuknya. Bukan hanya sekedar
sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta Putu, makasih ya buat hari ini. Dan makasih juga buat orderannya. Udah seharusnya lo berterima kasih sama gue. Lo kenapa sih jadi cowok nyebelin banget? Lo tuh tau gak sih, lo tuh tipe cowok yang punya 1000 GR. Dasar Mr. Cool. Tapi gue seneng kalau lo ketawa kayak gini. Gue mau nanya sesuatu nih sama lo. Dulu nih, waktu SMA, lo pernah... sebentar. Halo? Iya Pak, gawat sekali ini Pak. Bu Jessi berdarah tangannya Pak. Oke, makasih ya. Ada urusan. Lo ikut, tarik. Jess. Apa? Tangan aku sakit. Ya, ini kenapa bisa gini? Tadi aku mau pakai cutter, terus kena tangan aku. Aduh, lain kali hati-hati dong. Udah diobatin belum? Belum. Aku ambil kotak P3K sebentar. Gak usah. Kamu di sini aja temenin aku. Ini harus diobatin. Gak apa-apa. Kamu di sini aja. Bye. Aku bisa mati bila tak ada kamu, bila tak di sisi. Aku bisa mati, takkan ku bertahan tanpa cintamu. Mai. Ya. Lu dari mana tadi? Kok ngilang? Tadi gue habis dari Bread Love. Gue bisa nemenin Putu, Dit. Soalnya Jessi tangannya luka. Tapi sekarang ya Putu lagi sama Jessi sih. Mai, lu mulai suka sama Putu lagi ya? Kalau iya jangan, Mai. Kok lo bisa bilang jangan sih? Karena gue suka sama lu, Mai. Gue suka sama lu dari dulu. Dan gue tahu lu tahu itu kan. Mai, Putu belum tentu ngehargain perasaan lu, Mai. Please, lu kasih gue kesempatan sekali aja. Lo udah bikin gue bingung, Dit. Sekali lagi makasih ya. Kalau nggak ada kamu, aku udah mati. Kamu itu emang pahlawan aku. Bu? Ibu? Bu? Ibu bangun, Bu. Bu? Ibu? Alhamdulillah ada Putu. Ibu bentar ya, Ibu ya. Putu. Lo mau kemana sih? Putu tolongin gue dong. Ibu sakit. Oh, kita ke rumah sakit aja sekarang. Kenapa nggak sama Radit aja sih? Lo ngomong apaan sih? Udah jelas-jelas dia sakit kok. Kita kan ada di sini, kok ngarepin Radit? Ayo, Bu. Putu. Udah.
Kami dari pihak rumah sakit sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ibu Anda, kami mohon maaf. Melangkah ke dunia yang baru, hatiku kan selalu mengingat dan rindu. Simpanlah semua yang indah saat kita bersama. Semoga kita bertemu lagi. Semoga kita bersama lagi. Sayang, maaf. Putri mau minta gaji Putri yang bulan ini. Gini Putri, kamu tahu sendiri kan keadaan kedai ini kan lagi sepi banget. Tapi saya janji sama kamu ya, kalau saya udah ada rezeki, saya pasti akan bayar gaji kamu ya. Iya, Teh Maya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mari, Teh. Iya. Minggir. Mana ibu lo? Bayar atau enggak? Oh, maaf Pak, saya nggak bisa bayar utang ibu saya karena keadaan kedai saya juga sepi Pak. Dan saat ini ibu saya udah meninggal. Masa bodoh ibu lo meninggal? Yang penting lo harus tetap bayar setoran. Kalau tidak, saya hancurkan kedai ini. Tolong kasih saya waktu Pak. Pak, tolong saya. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong stop. Tolong berhenti Pak. Pak, Jangan bawel. Lo kalau berani jangan sama cewek. Tunggu pembalasan gue. Gue gak takut sama lo. Bilang Putu Aruna gak takut sama siapapun. Engkau yang sedang patah hati, menangislah dan jangan ragu ungkapkan betapa pedih hati yang tersakiti, racun yang membunuhmu secara perlahan. Engkau yang saat Buat lo. Gue tahu lo lapar makanya gue beliin. menanggung beban kepedihan. Tangan gue pegel juga nih. Mama diambil. Itu dalam tangismu yang menusuk makasih ya tuh. hati yang paling dalam. Lo mau jual kedai ini? Sendiri yang tak mungkin orang lain. Bukannya ini usaha turun-temurun keluarga lo ya? Engkau yang hatinya terluka. Gue udah gak punya cara lain tuh. Gue tahu ini emang udah turun-temurun. Tapi ya, kedai ini udah sepi. Apalagi sekarang ibu udah meninggal. Gak ada lagi orang yang bisa ngedukung hidup gue. Mai, bukannya kemarin gue baru kasih lo orderan ya? Untungnya kan lumayan juga, ya gak sih? Gue gak mau ngerepotin lo terus. Tetep lo gak boleh jual kedai ini pokoknya intinya. Gue gak setuju. Lo gak boleh jual kedai ini.
Putu, kok lo gak setuju sih? Lo bukannya seneng ya kalau kedai ini gue jual? Lo dulu pernah bilang sama gue kan, kalau kue-kue di kedai ini itu tuh cuman kue pasaran, kue murahan, kue yang bikin perut lo sakit. Maya, gue kan udah pernah ngomong sama lo, gue minta maaf sama lo, gue salah waktu itu, gue bodoh. Setelah gue tahu gimana rasanya bikin kue putu apa segala macam. Ya, pokoknya intinya di sini nih. Lo jangan pernah nyerah sebelum lo berusaha. Hanya dia yang mengerti aku. Cuma dia. Pertama, kita harus kreatif dalam rasa kue dan menambah kualitas. Nah, coba kurangi rasa manis yang berlebihan. Terus, kita juga akan bikin edisi spesial buat para penderita diabetes. Gue saranin untuk selalu pakai pewarna alami, biar lebih sehat dan gak berbahaya. Dalam pembuatan kue, kita juga harus mengatur kadar airnya supaya kekenyalan kue dapat terjaga. Kita juga harus kreatif dalam penampilan kue. Hanya dia yang tahu diriku. Hanya dia yang bisa baca pikiran. Kira-kira ini nama kuenya apa ya, Putu? Apa ya? Putu Mayang Cinta. Hanya cinta biasa. Cintaku istimewa. Lagu ini ku nyanyikan untuknya. Semua dari hatiku sepenuhnya. Sungguh tulus cintaku kepadanya. Kue Putu Mayang, Bu. Bu, silakan Ibu cobain Putu Mayangnya. Bisa dicoba, silakan. Oh iya, merasa istimewa. Putu mana? Aduh Bu, baru saja Pak Putu berangkat. Katanya sih mau mampir ke kedai teh. Kedai itu lagi? Iya betul Bu. Permisi Bu. Halo? Mayang, Ya? ini Jessie. Besok lo sibuk gak ya? Soalnya ada hal penting yang mau gue omongin sama lo. Hal penting? Hal penting apaan sih, Jess? Udah, pokoknya besok lo ketemu sama gue. Dan gue bakal kabarin lo di mana alamatnya, oke? Oke, gue tunggu. Emang hal penting apa sih yang mau lo omongin ke gue? Gue mau lo jauhin Putu. Lo minta gue untuk gak temenan lagi sama Putu? Iya. Jess, gue sama Putu temenan. Dan gak ada satu orang pun yang bisa ngelarang gue temenan sama Putu kek, sama siapa kek. Gak ada. Mayang, Putu itu milik gue. Oh, emangnya lo kira Putu itu barang ya? Hah? Kenapa? Lo sekarang mau ngaku kalau lo juga suka sama Putu? Iya. Iya. Dari SMA gue emang suka sama Putu. Lo juga suka sama Putu kan? Sekarang gini deh, lo bukan siapa-siapa Putu dan lo gak bisa ngelarang gue untuk deket sama Putu. Kalau lo masih ngedeketin Putu, gue bakal bikin lo nyesel. Oh ya? Coba sekarang lo kasih tahu ke gue apa sih yang bisa bikin gue nyesel, ha? Pinter ngomong sekarang lo ya. Dengar ya, Mai. Gue itu lebih segala-galanya dari lo. Lebih cantik, lebih pintar, dan lebih kaya. Dan asal lo tahu, Putu bakalan jadi milik gue. Milik gue.
milik gue. Gue. Hai. Lu dari mana sih? Lu dari mana? Gue habis dari taman. Tumben gak pakai kalung. Oh iya ya, itu kalung gue. Butuh tadi sih gue habis dari taman kolam badak. Apa mungkin jatuh di sana ya? Masa sih itu di sana? Lu mau kemana? Ih, gue mau cari kalung gue dong. Lu gak boleh kemana-mana, lu lihat sendiri kedai lu lagi rame kan? Lu mau pergi gitu aja, gak mungkin kan? Iya sih, tapi kan ini kalung satu-satunya peninggalan dari ibu, Putu. Kan bawa. Lu dengerin gue, ini juga peninggalan ibu lu bukan? Dan coba lu inget-inget, kita ada susah payah bikin rame kedai ini, terus lu tinggal gitu aja. Ya gak bisa dong, siapa yang jaga warung ini? Ya? Ya udah, gue cabut nih. Ya aku lo yang cabut. Putu lo nggak mau bantuin gue? Lu gimana sih? Gue kan juga punya roti. Gue bantuin lo. Tapi kan gue harus kontrol kesana sini, ya kan? Biar adil. Ya? Hanya dia. Kang, wah, ngagetin. Ngapain di sini? Wah, ngagetin aja, Bang. Tahu nggak di sini tidak boleh mancing. Iya, saya minta maaf. Saya kesini tuh bukannya mau mancing. Mau apa? Saya mau nyari sesuatu. Ada yang jatuh di sini, Pak. Cuma dia yang ada di dalam hatiku. Wah, sudah Kang, jangan maksa, nggak akan ketemu. Ya, si Bapak bukan ngedukung. Cinta karena ku tak hanya cinta biasa. Katanya mau pulang ke Bretlau. Kok tiba-tiba nyangkut di sini ya? Iya, emang tadi sebenarnya gue pengen balik ke Bretlau, tapi ya udahlah, lo nggak usah nanya pertanyaan yang nggak penting gitu. Intinya gue pengen di sini nyari kalung lo. Emangnya lu dari kapan sih di sini, Putu? Wah, dari tadi Neng, sudah lama. Oh iya? Iya. Jadi dengerin. Hiperbola dia, hiperbola. Enggak, bohong. Gua di sini baru 5 menit. Kang, tong jaim atuh, izin. Sekarang kan sudah ada temennya ya. Saya mau pergi. Mangga Kang. Neng, kantun. Nuhun, Pak. Iya, mangga. Dit, Putu ke kedai teh manis gak? Enggak, Jess. Gak ada. Jangan bohong deh. Dari tadi siang dia nggak ada di Breadlove. Gak ada. Jangan-jangan dia ketemu sama Mayang lagi. Mudah-mudahan kalung gue bisa ketemu. Mai. Ini gue dapet nih, mudah-mudahan ya. Serius? Ini bukan? Iya. Yakin? Iya. Yes! Kalung gue ketemu. Laki tak terkalahkan, meski hati ini kau patahkan, tetap tegar untuk diriku, melupakanmu dari hidupku. Udah kan? Udah ketemu, tugas gue berarti udah selesai. Kalau gitu gue balik. Putu, makasih ya. Sama-sama.
Udah seharusnya lo terima kasih sama gue. Tetap nyebelin deh. Sebenarnya gue bukan tipe orang yang hobi untuk nolongin orang. Iya serius deh. Apalagi lo lihat deh, udah hujan, airnya hijau. Ini pengecualian aja. Karena lo. Kenapa lo menolongin gue? Kok karena gue? Kenapa lo harus nanya? Udah, itu pengecualian. Loh, Putu, kenapa lo bilang cuman karena gue? Kenapa lo ngelakuin ini demi gue? Kenapa cuman gue perkecualiannya? Kenapa juga lo mau pakai baju panda cuman buat nolongin gue? Sementara kemarin itu gue emang lagi sakit. Kenapa juga lo mau datang ke sini malam-malam hujan-hujan, lo nyari kalung buat gue? Kenapa lo nolongin buat kedai gue, Putu? Karena emang gue suka sama lo. Oke, terserah deh. Sekarang lo mau ketawain gue kayak gimana? Lo puas-puasin deh ketawain gue. Gue nggak apa-apa, gue terima. Lo ketawa deh. Udah nggak apa-apa, ketawa. Serius. Emang itu apa adanya soalnya. Itu yang gue rasain, makanya gue lakuin itu semua. Gue juga sayang sama lo, Putu. Ketemu kalungnya, Mai? Ketemu, Dit. Ini kalungnya. By the way, dari tadi gue nungguin lo. Dan gue lihat Putu ya yang nganterin lo pulang ya. Apa itu artinya pertanyaan gue buat lo itu jawabannya enggak? Ya waktu gue bilang suka sama lo belum bisa ngasih tahu jawabannya kan? Ya gue rasa sekarang gue udah tahu jawabannya. Sorry, Dit. Kita udah lama banget sahabatan. Gue gak mau ngerusak persahabatan kita. Gue gak mau kehilangan lo sebagai sahabat gue, Dit. Gak apa-apa, Mai. Siapapun yang lo pilih, gue pasti dukung lo. Dan sekarang gue lebih ngerti kalau arti persahabatan kita itu lebih penting dari segalanya. Bisa bicara sebentar? Si Om ngagetin aja. Kalau mau ngomong aja Om, nggak apa-apa, nggak masalah. Lama juga nggak masalah. Kayak sama siapa aja sih Om. Kita masuk dulu deh, kita ngopi segala macam ya. Nggak usah, di sini saja. Di sini saja. Oh, ada apa Om? Begini. Om mau kamu tinggalkan anak bernama Mayang itu. Om minta kamu tunangan dengan Jessie, anak Om. Jessie sudah cerita semuanya tentang kamu. Dan Jessie suka sama kamu. Kalau kamu tidak mau, saya akan menarik semua investasi di toko ayah kamu. Putu emang udah janji sama ayah untuk membangun toko roti terbesar di kota ini ya. Wujudin semua impian ayah.
Tapi apa Putu harus bertunangan sama Jessie ya? Putu sama sekali nggak punya perasaan apa-apa sama Jessie. Hati Putu bukan buat Jessie ya. Putu nggak mau ngelakuin ini semua. Apa emang gak ada pilihan lain ya? Ya udah lu masuk aja, nanti lu kehujanan lu sakit lagi. Ya udah lo lari. Ya? Aduh. Radit. Dah. Walau nyata tak seindah mimpi, tapi bahagia telah ku rasakan. Walau esok takkan terbayangkan, satu harapku selalu denganmu. Bayang! Mengapa semua ini terjadi? Ya ampun, kok lo hujan-hujanan gini sih, Putu? Gue tahu. Pasti karena lo buru-buru banget. Kayak lo kangen sama gue ya. Terus lo sampai lupa bawa payung, ya kan? Kan abadi. Walau kini kau telah menjauh. Lo kenapa sih? Maafin gue, Mai. Lo denger ya, apapun yang terjadi nanti, gue sayang sama lo. Maksud lo apa sih, Putu? Gue sayang sama lo. Tapi kita nggak bisa bersatu, Mai. Harus sendiri lagi, andai kau mengerti cintaku. Gue minta maaf, Mai. Ini untuk yang terakhir kali gue ketemu sama lo. Akankah dirimu kembali padaku? Mengapa semua ini terjadi? Kini ku harus sendiri lagi, andai kau mengerti cintaku. Rasa ini kan abadi. Ini terjadi. Kini ku harus sendiri lagi. Radit. Ya ampun, Dit, pelan-pelan dong. Radit. Mereka nggak aku undang. Radit. Radit apa-apaan? Radit apa-apaan sih? Lu tuh keterlaluan tau gak tuh? Bertahun-tahun gue cinta sama Mayang, gue gak bisa dapetin cinta dia. Dan pada saat lu dapetin cinta dia, lu malah sia-siain.
Lu malah milih duit. Gue emang salah, gue terima. Gue pantas lo pukul. Emang itu tujuan gue kesini. Dit, lo udah gila ya? Jangan sampai gue panggil polisi buat lo. Enggak, jangan Jess. Please jangan. Oke, gue minta maaf sama lo. Gue juga minta maaf sama lo, Putu. Maafin saya, Om. Maafin saya udah ganggu acara ini. Jess, gue janji sama lo, sekarang juga gue bakalan bawa Radit pergi dari sini. Gue janji. Itu gak pantas buat lo tau. Kini ku harus sendiri lagi. Andai kau mengerti cintaku, rasa ini kan abadi. Lo ngapain sih, Dit, kayak tadi kayak gitu? Lo mau jadi jagoan? Lo masa tiba-tiba ketemu orang langsung lo tunjuk gitu aja sih? Aneh banget. Mai, gue ngelakuin itu buat lu. Buat belain harga diri lu, Mai. Radit, yang ada lo tuh bikin gue malu. Udah, Dit, mendingan sekarang lo pulang, lo pergi karena gue lagi sebel sama lo. Maya, lo harus dengerin gue. Gue tunangan sama Jessie. Itu demi bokap gue. Bokapnya Jessie ngancam mau cabut investasi dari Breedlove. Dan lu lihat sendiri kan tadi keadaan bokap gue kayak gimana. Gue gak mau bikin bokap gue tambah sakit. Dan gue gak mau ngancurin usaha bokap gue yang udah dibangun dari nol. Makanya gue tunangan sama Jessie. Terus ngapain lo datang ke sini? Buat apa sih? Karena bokap gue minta gue ngejar lo. Dirimu selalu di pikiranku hingga mengisi seluruh ruang hatiku. Oh, jadi lo ngejar gue bukan karena lo, karena bokap lo? Bayangmu selalu temani diriku. Gue ngelakuin ini semua intinya karena gue cinta sama lo. Tak pernah ku rasakan rasa ini sebelumnya, namun sejak kau jauh ku baru merasa rinduku sungguh tak dapat ku tahan. Dan kalaupun bokapnya Jessie nanti cabut investasinya dari Breedlove, gue bakal bangun usaha sendiri. Yang penting buat gue sekarang, bokap gue udah ngedukung gue. Dan gue udah nemuin apa yang bikin gue bahagia. Perempuan yang tepat buat hati gue. Itu lo. Bisa kehilangan. Namun sejak kau jauh, ku baru merasa rinduku sungguh tak dapat ku tahan lagi. Hanya dirimu yang aku nanti. Sejak itu,
Putu akhirnya memutuskan untuk menyatukan impian kami berdua. Dia menjadi partner gue untuk mengelola kedai teh manis. Dan sekarang, Radit juga sudah menemukan cinta sejatinya. Oh iya, kue yang paling laku di kedai teh manis tetap kue Putu Mayang Cinta. Kue yang udah menyatukan gue dan Putu. Putu, Mayang, dan Cinta.